Orang yang berakal adalah orang yang mengerti, memahami pada zamannya. Dan kemudian karena dia mengerti tentang zamannya yang ia jalani dalam kehidupannya, ia akan menyesuaikan itu dan berkembang di zaman itu dengan baik tanpa halangan, karena satu hal, ia dapat menguasai, memahami zamannya, apa peluangnya, apa kekurangannya, apa kesulitannya, dan apa kemudahannya. Dan dengan pengenalan itu, kita tentu akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, betapa satu hal yang harus kita pahami dari percakapan kita adalah keberadilan dalam diri atau lingkungan itu harus kita ciptakan, karena itu ketidakberadilan ya akan memicu suatu pergolakan besar dan suatu hal yang memecah keharmonisan kita, memecah kenyamanan dan ketentraman kehidupan kita. Yang kedua, tentu kita harus memahami bahwa zaman itu akan terus berubah, dan yang ketiga, kita harus memahami zaman yang berubah itu dan mencari peluang-peluang agar kita tetap bisa berhidup, menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita semakin hari semakin baik, semakin positif, semakin berkah, manfaat, dan semakin produktif dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dalam menjalani kehidupan ini ya teman-teman. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu berkembang, meluas, dan memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tragedi di negeri sana ya teman-teman, yaitu adanya kudeta besar di suatu negara yang mungkin beberapa minggu yang lalu atau mungkin bulan kemarin ya, mulai bulan kemarin sampai beberapa minggu yang lalu gitu kan. Informasinya atau beritanya begitu sangat menggemparkan dunia, yaitu adalah negeri Bangladesh ya teman-teman, yang Perdana Menterinya kemudian dikodeta konon oleh para mahasiswa, para Gen Z yang mereka tidak puas dengan keadaan di negeri Bangladesh itu teman-teman. Untuk itu apa, sebab apa yang menjadikan mereka menjadi seperti itu, dan hal apa yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini oleh peristiwa yang terjadi di negeri Bangladesh sana teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, perlu kita syukuri ya, perlu kita benar-benar memanjatkan doa maupun menikmati hidup, menjalani hidup ini dengan baik, sehingga kita mampu merasakan betapa kehidupan kita di negeri Indonesia ini sebetulnya tidak lebih buruk dari negeri-negeri lain teman-teman. Baru-baru ini atau minggu-minggu yang lalu gitu kan, gempar informasi adanya suatu kudeta besar atau pergolakan di suatu negara di negeri sana, yaitu di negara Bangladesh ya teman-teman, yaitu dikudetanya Perdana Menteri Bangladesh saat ini, dan kemudian konon katanya sudah kabur ke luar negeri atau ke luar negeri Bangladesh untuk menyelamatkan diri ya teman-teman, karena beliaunya terancam keselamatannya atau terancam oleh adanya demonstrasi massal oleh para mahasiswa, para Gen Z, para pekerja-pekerja yang masih di usia-usia muda mereka, karena mereka merasa adanya ketidakadilan di negeri sana teman-teman. Ini adalah suatu hal yang harus kita ingat-ingat dalam kehidupan kita ya teman-teman, betapa sesuatu itu akan bisa besar terjadi. Pergolakan besar itu adalah suatu hal yang mungkin tidak dapat dihindari apabila adanya suatu hal yang mungkin memicu hal-hal tersebut, yaitu adanya ketidakadilan teman-teman. Kita dalam berkehidupan tentu kita ingin menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan lancar, dengan
bagaimana kita itu bisa menjalani kehidupan ini sedikit demi sedikit menggapai angan-angan atau kemapanan hidup atau kemudahan hidup atau mungkin kelancaran dan keberkahan hidup ya teman-teman. Banyak hal yang dapat kita lakukan, banyak hal yang mungkin dapat kita upayakan dan kita kerjakan hari demi hari sehingga kita dapat menggapai angan-angan atau harapan-harapan di kemudian hari di kehidupan kita yang akan kita jalani di masa yang akan datang ya teman-teman. Namun ada hal yang harus kita pelajari juga teman-teman. Ketika kita sudah berusaha keras dalam menjalani kehidupan ini, berupaya keras menjalani berbagai macam upaya untuk dapat kita itu menjalani hidup dengan baik, menjalani hidup itu dengan gigih dan mungkin semangat yang tinggi ya teman-teman. Itu adalah suatu hal yang harus kita upayakan di internal atau di dalam diri kita atau di kehidupan kita teman-teman. Namun ada juga faktor eksternal yang kadang-kadang menjadikan kita itu bisa melejit tinggi atau bahkan bisa hancur lebur atau stagnan ya begitu-begitu saja dalam menjalani kehidupan ini, tidak naik, bahkan cenderung akan semakin sulit dalam menjalani kehidupan ini, yaitu apabila terjadi suatu pergolakan atau terjadinya suatu intimidasi entah itu dari orang lain atau mungkin penguasa dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini yang terjadi di negeri Bangladesh sana ya teman-teman. Betapa para pemuda-mudi di sana, para angkatan kerja baru, para mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demonstrasi bahkan cenderung anarkis ya teman-teman, bahkan mengancam jiwa Perdana Menteri negara itu ya teman-teman, hingga Perdana Menteri Bangladesh melarikan diri, bahkan para pejabat-pejabat tinggi dikabarkan konon juga ikut pergi, menteri-menteri atau mungkin pejabat-pejabat tinggi, bahkan Mahkamah Agungnya juga ikut melarikan diri ke luar negeri Bangladesh ya untuk menyelamatkan diri mereka karena terancam akan dihabisi oleh para demonstrasi tersebut teman-teman. Ini adalah suatu hal ironi yang jangan sampai terjadi di negeri kita teman-teman, karena baru-baru ini, bahkan hari ini gitu kan, hari Jumat ini di negeri kita ya akan direncanakan atau mungkin akan terjadi demonstrasi besar juga yang akan berdemo di gedung DPR ya konon katanya ya, tapi saya juga belum tahu bagaimana perkembangannya, atau lancar atau tidak, atau berujung anarkis atau tidak, saya juga belum tahu. Namun harus kita sadari ada kaca perbandingan atau ada pembelajaran yang besar sebelum ini ya teman-teman, betapa di negeri Bangladesh sana akhirnya carut marut, hancur lebur dan lain sebagainya. Ini dipicu oleh adanya ketidakadilan teman-teman, adanya suatu hal ibaratnya itu pilih kasih dan lain sebagainya. Konon katanya sebagai Perdana Menteri yang saat ini atau kepemimpinan beliau saat itu gitu kan, sebelum dikudeta gitu kan, banyak terjadi ketidakadilan, banyak terjadi timpang sosial, strata sosial yang tidak ibaratnya terbuka, bahkan cenderung adanya nepotisme dan lain sebagainya, ibaratnya itu menjadikan Bangladesh ini sebagai negara yang korup teman-teman, karena dikabarkan juga hanya orang-orang tertentu yang bisa naik pangkat atau yang bisa mengenyam ibaratnya itu pekerjaan-pekerjaan khusus terutama di pemerintahan ya, sebagai pegawai negeri dan lain sebagainya. Dan karena itulah gitu kan, para muda-mudi ini merasa tidak adil, tidak diberikan keadilan bagi mereka masa depan mereka. Mereka yang berlatar belakang keluarga biasa, yang bukan keluarga pemerintah atau bukan orang-orang militer yang dekat dengan Perdana Menteri saat itu gitu kan, itu kemudian merasa tidak puas teman-teman. Bahkan mereka juga melakukan berbagai macam tentangan-tentangan atau demonstrasi besar yang kemudian terjadi hari kemarin itu, yang mengakibatkan pergolakan besar dalam kehidupan ini. Mereka menyadari bahwa sama-sama lulusannya, sama-sama mengenyam pendidikan yang sama, apabila mereka tidak berlatar belakang yang bisa menggapai kehidupan yang lebih tinggi, menjadi mungkin pejabat atau
kedudukan-kedudukan yang tinggi, memiliki latar belakang yang tinggi, mereka tetap akan menjadi pribadi yang sama. Penghasilan mereka, kehidupan mereka tidak akan jauh berubah dari sebelumnya, teman-teman. Sehingga mereka hanya bisa bekerja di pabrik-pabrik, di tempat-tempat yang bahkan lulusannya, pendidikannya sama, namun gajinya mereka bahkan jauh berbeda. Bahkan dikabarkan bisa 3 kali lipatnya ya teman-teman. Umur yang sama, pendidikan yang sama, kemudian memiliki latar belakang yang beda, memiliki peluang yang beda, kemudian ditempatkan di pekerjaan yang berbeda, kemudian mereka akan memiliki penghasilan yang berbeda pula. Bahkan dikabarkan 3:1 teman-teman. Orang yang memiliki latar belakang bisa masuk PNS, kalau di Indonesia ya maksudnya pegawai negeri di negara sana ya teman-teman, yang memiliki gaji 3 kali lipat ibaratnya itu UMR dari suatu daerah tersebut teman-teman. Dan ini memicu berbagai macam kecaman, bahkan penghancuran, bahkan ibaratnya itu mengancam nyawa dari suatu pemimpin negara tersebut, yaitu negara Bangladesh teman-teman. Ini adalah suatu hal yang perlu kita renungi. Kadang ketidakadilan itu akan memicu siapapun untuk melakukan hal yang ekstrim teman-teman. Akan memicu sesuatu hal yang menjadikan keberhidupan kita itu carut-marut, gonjang-ganjing, dan lain sebagainya. Bahkan orang kecil sekalipun apabila ibaratnya dipaksa atau disikapi atau perilakukan atau disikapi dengan ketidakadil, mereka akan tetap melawan teman-teman. Orang yang selemah apapun apabila mereka diinjak-injak, diperlakukan tidak adil, didiskriminasi, tentu mereka akan tetap melawan. Mereka akan tidak tahan lagi dengan keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan bagi mereka. Bahkan mereka akan cenderung memberontak teman-teman. Ini yang terjadi, yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Betapa ada contoh nyata ya di era ini. Bahkan beberapa minggu yang lalu gitu kan, kejadian itu terjadi di negeri sana. Jangan sampai terjadi di negeri ini teman-teman. Dan ini adalah suatu renungan bagi kita, betapa kita itu dalam kehidupan harus memiliki keadilan dalam menyikapi berbagai hal. Terutama bagi kamu-kamu yang memiliki suatu power, suatu kuasa dalam kehidupan kalian, tak kuasa di bidang terkecil maupun sampai bidang tertinggi, bahkan mungkin dalam suatu lingkup wilayah tertentu ya teman-teman. Betapa apabila kamu tidak memiliki keberadilan terhadap sesama, terhadap bawahanmu, terhadap hal-hal yang kamu kuasai, tentu mereka yang tadinya memiliki suatu level yang di bawah kamu akan tetap melawan apabila mereka diperlakukan tidak adil teman-teman. Dan ini adalah suatu hal yang harus kita renungi. Kita sebagai pribadi harus adil, bahkan kepada diri kita sendiri, atau mungkin justru terhadap orang lain juga kita juga harus bersikap adil. Sehingga orang lain itu akan cenderung menghargai kita, hidup kita lebih harmonis, hidup kita lebih baik, dan tentunya kita akan menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan kehidupan-kehidupan yang baik, memiliki lingkungan yang baik. Dan apabila ketidakadilan itu kita munculkan atau mungkin siapapun munculkan, tentu itu akan memicu suatu gonjang-ganjing dan pergolakan yang menjadikan kita semakin tidak nyaman dalam menjalani kehidupan ini, dan dampaknya akan terdampak kepada semuanya yang berada di sekeliling itu teman-teman. Ini terjadi di negeri Bangladesh sana. Kemudian sekarang bahkan perekonomiannya terpuruk, korupsi di mana-mana, karena itu kemudian mereka memberontak dan lain sebagainya. Adanya diskriminasi, suatu hal yang menjadikan mereka tidak memiliki peluang dalam masa depan mereka walaupun mereka berjuang keras, gigih, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu hal yang harus kita renungi teman-teman. Kita memiliki semangat, kita memiliki optimisme, kita memiliki kegigihan, namun ada hal di luar sana, di luar diri kita, yang seringkali menjadikan situasi kondisi tidak mendukung dari diri kita. Jadi kita harus cerdas-cerdas, harus benar-benar bisa melihat situasi dan kondisi. Di situasi dan kondisi yang sesulit apapun, kita harus tetap memiliki kepribadian, karakter, semangat, positif, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus memiliki kecerdasan sosial, sehingga kita bisa mengambil suatu peluang dalam
sebagaimana atau berbagai macam pun keterpurukan dalam kehidupan ini. Karena situasi kondisi itu akan terus berganti seiring waktu ya teman-teman. Di Indonesia pun seperti itu ya, mungkin ada zaman penjajahan, kemudian zaman setelah kemerdekaan, kemudian ada pergolakan politik dan lain sebagainya, orde lama orde baru, kemudian zaman reformasi sekarang. Itu adalah suatu hal yang nyata, bukan hanya di negeri lain, bahkan di negeri kita gitu kan. Ada banyak hal yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan di negeri ini teman-teman, yang itu akan terus berubah dan terus berganti. Bahkan masa depan pun kita tidak tahu bagaimana itu akan berubah, dan itu kita harus belajar dari pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi. Bagaimana kita itu mampu bertahan di situasi kondisi apapun, bagaimana kita itu bisa menjalani kehidupan ini menyesuaikan dengan zaman, dengan situasi dan kondisi. Bahkan para ulama, para orang soleh gitu kan, para ahli-ahli ilmu gitu kan, juga menyatakan bahwasanya orang yang pintar, orang yang berakal gitu kan, adalah orang yang bisa mengerti zamannya. Antakuna arifan fi zamanihi. Alal akil antakuna arifan fi zamanihi. Orang yang berakal adalah orang yang mengerti, memahami pada zamannya, dan kemudian karena dia mengerti tentang zamannya yang ia jalani dalam kehidupannya, ia akan menyesuaikan itu dan berkembang di zaman itu dengan baik tanpa halangan. Karena satu hal, ia dapat menguasai, memahami zamannya, apa peluangnya, apa kekurangannya, apa kesulitannya, dan apa kemudahannya. Dan dengan pengenalan itu kita tentu akan menjadi pribadi-pribadi yang baik teman-teman. Jadi itu teman-teman, betapa satu hal yang harus kita pahami dari percakapan kita adalah keberadilan dalam diri atau lingkungan itu harus kita ciptakan, karena itu ketidakberadilan ya akan memicu suatu pergolakan besar dan suatu hal yang memecah keharmonisan kita, memecah kenyamanan dan ketentraman kehidupan kita. Yang kedua, tentu kita harus memahami bahwa zaman itu akan terus berubah, dan yang ketiga, kita harus memahami zaman yang berubah itu dan mencari peluang-peluang agar kita tetap bisa berhidup, menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan positif, dengan terus berkembang, dan tentunya menggapai prestasi-prestasi atau mencapai cita-cita yang kita cita-citakan. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang dapat kita diskusikan, silakan ketik di komen. Dan apabila ada hal yang harus kita ibaratnya itu bahas di episode yang akan datang, silakan komen di bawah juga. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.